Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuha abna'i at-talabah, kaifa halukum fi hadhihi al-lailati as-sa'idah? Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai saat ini masih diberikan kita semua kesehatan, nikmat iman dan Islam, kesempatan masih bisa kita melangkah dari kamar-kamar kita, masih bisa kita mengayunkan kaki kita sampai ke masjid ini untuk menunaikan sholat isya, sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan semuanya kita yang ada di sini sama-sama dapat dikumpulkan kembali nanti di Jannatun Naim, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya tak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kelak kita harapkan syafaat beliau di hari kiamat. Mudah-mudahan kita juga yang berada di sini semuanya dapat mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, karena kita sudah mengetahui bulan suci Ramadan adalah bulan yang berkah, bulan yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang telah kita hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah telah mewajibkan kita berpuasa pada bulan Ramadan ini, sebagaimana Allah telah mewajibkan kaum-kaum sebelum kita. Tujuannya adalah untuk supaya kita bertakwa. Kenapa Allah hanya mewajibkan kita di bulan Ramadan? Padahal sebenarnya di bulan Ramadan ini sangat banyak sekali keutamaan-keutamaan yang terdapat di dalamnya, yang kita tahu, bahkan yang tidak kita tahu sekalipun. Sampai-sampai kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya kamu tahu keutamaan yang terdapat di bulan suci Ramadan, niscaya kamu akan mengharapkan seluruh bulan, 12 bulan itu semuanya pasti kamu akan mengharapkan bulan Ramadan. Jadi masih banyak sekali keutamaan yang belum kita ketahui. Seandainya kita mengetahui itu, kita mengharapkan semua bulan itu adalah bulan Ramadan. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Maka sebagaimana yang kita ketahui, keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan itu sangat banyak sekali. Salah satunya amal perbuatan kita dilipat gandakan. Perbuatan sunnah yang ada di bulan Ramadan itu pahalanya seperti ibadah wajib, apalagi yang wajib akan dilipat gandakan berkali-kali. Membaca Al-Quran satu huruf saja itu akan diganjar dengan 10 pahala. Masih banyak lagi, apalagi yang sudah kita ketahui keutamaan di bulan Ramadan. Setan-setan belenggu.
pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup. Doa-doa kamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Maka taubat kamu juga akan diterima. Kemudian yang lain, dosa-dosa kita yang tak kalah baiknya adalah dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita ingat dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, hanya bulan Ramadan, dengan iman dan penuh pengharapan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Inilah keutamaan-keutamaan. Sebenarnya masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah hanya di bulan Ramadan saja. Nah, ini benar-benar harus kita bisa memanfaatkannya. Jangan sampai bulan suci Ramadan berlalu tapi kita tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan di setiap sholat malam, sholat tarawih kita itu setiap satu hari pertama, hari kedua sampai hari terakhir itu masih ada keutamaan-keutamaan yang lain. Begitu juga di bulan Ramadan Al-Quran itu diturunkan. Maka Al-Quran adalah syahrus syam. Jadi Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian ada satu lagi, di bulan Ramadan juga ada yang namanya Lailatul Qadar, yang mana dalam hadis Nabi, Lailatul Qadar itu akan ada pada 10 akhir di bulan Ramadan, yaitu di tanggal di malam ganjil. Nah, itu dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka di bulan suci Ramadan perbanyaklah ibadah-ibadah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan, itu memprioritaskan amalan-amalan di bulan Ramadan. Salah satu prioritas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan yang dikerjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, yang pertama adalah qira', yakni beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menguatkan, memperbanyak interaksi terhadap Al-Qur'an. Nabi memperbanyak interaksi terhadap Al-Qur'an. Interaksi terhadap Al-Quran di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada qiraah, dan yang kedua ada tilawah, dan yang ketiga ada tahfidz. Jadi yang pertama qiraah, maka kita harus pasang target di bulan suci Ramadan ini sebanyak-banyaknya kita membaca Al-Quran. Qiraah maksudnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua adalah tilawah. Yang kedua, tilawah ini maksudnya adalah kita membaca Al-Quran sambil mengerti maknanya. Jadi ketika setiap malam bulan Ramadan dahulu kala, Jibril selalu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengajarkan kepada beliau tilawatul Quran. Ya, ini mengerti dengan artinya. Maka kita juga harus seperti itu. Jangan kita tahu An-Naba, tahu An-Nas, hafal An-Nas, tapi kita tidak tahu arti ayat-ayat yang ada di dalam surat tersebut. Kalau bisa kita targetkan di dalam bulan suci Ramadan ini kita juga mentilawah Al-Quran.
Nah itu. Kemudian yang terakhir adalah tahfiz. Nah ini juga yang paling Ustadz harapkan kepada kamu sekalian, di bulan suci Ramadan targetkanlah mentahfidz Al-Quran, yaitu menghafal Al-Quranul Karim. Seberapa banyak terserah, mungkin 1/4 juz, 1 juz, atau berapapun itu. Kalau bisa kamu targetkan, kamu bikin kurikulum untuk menghafal Al-Quran. Inilah salah satu amalan yang selalu dikerjakan Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang pertama. Ya, ini benar-benar memfokuskan interaksinya kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua, amalan yang selalu dikerjakan Nabi kita Muhammad SAW dalam bulan suci Ramadan, yaitu memperbanyak sholat sunnah. Apa saja sholat sunnah yang kita tahu? Yang kita tahu adalah sholat sunnah rawatib berapa rakaat? 12 rakaat. Sikat semuanya. Mumpung di bulan Ramadan, semuanya kerjakan. Qobliyah, ba'diyah, sholat wajib, kerjakan semuanya. Sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Kemudian apa lagi? Sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, sholat sunnah apa lagi, dan yang lain sebagainya. Nah ini yang selalu dilakukan Nabi, ya, memperbanyak sholat sunnah. Kemudian selanjutnya Nabi juga orang yang paling banyak melakukan sodakoh pada bulan Ramadan. Amalan yang ketiga yang selalu, yang terus menerus dikerjakan Nabi ketika bulan Ramadan adalah bersodakoh. Maka Nabi dijuluki ketika bukan bulan Ramadan, Nabi terkenal dengan ajwad, orang yang paling dermawan. Tapi ketika bulan Ramadan, Nabi lebih dermawan lagi, lebih hebat lagi sodakohnya pada bulan Ramadan. Sampai-sampai sodakohnya Nabi, kedermawanannya Nabi mengalahkan angin yang berhembus. Angin yang bertiup, yang berhembus itu kalah dengan kedermawanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu amalan yang dikerjakan Nabi. Yang keberapa tadi? Yang ketiga. Ketiga ya? Kedua apa ketiga? Ketiga. Kemudian selanjutnya amalan yang selalu dikerjakan Nabi yaitu bertaubat, memperbanyak taubat dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah doa. Kenapa? Karena doa di bulan Ramadan sangat dikabulkan, yaitu khususnya waktu ketika sahur, ketika kita berpuasa, dan ketika berbuka puasa. Inilah waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini harus kita prioritaskan, harus kita ikuti sekuat tenaga kita, sebisa kita. Jangan diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal fahimtum? Nah, maka yang terakhir, mudah-mudahan kita bisa melakukan semua amalan-amalan ini di bulan suci Ramadan. Tetapi hati-hati, ada juga kata Nabi dalam hadisnya, orang, bahkan banyak orang, ketika sudah selesai bulan suci Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa di bulan Ramadan. Padahal dia sudah puasa, padahal dia sudah sholat malam, sholat tarawih, sholat tahajud, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Apa hadisnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba min sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal atas, wa rubba min qa'imin laisa min qiyamihi illa as-sahr wat ta'ab. Berapa banyak manusia ya yang berpuasa di bulan Ramadan, tetapi namun dengan puasanya tersebut dia tidak mendapatkan apa-apa
kecuali rasa apa? Lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga aja yang cuma didapatkannya. Jadi ada orang yang seperti itu. Begitu juga tadi yang selanjutnya, warubba min qa'imin laisa min qiyamihi illat sahar wat ta'ab. Berapa banyak orang yang melakukan sholat malam, sholat tarawih berjamaah, sholat tarawih, tetapi dengan sholatnya tadi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya bergadang saja, hanya kelelahan saja yang didapatkannya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang ini. Maka dari itu ada beberapa perkara yang dapat merusak pahala puasa kita. Maka Ustadz berikan beberapa perkara ini yang mudah-mudahan kita bisa menghindarinya. Memang puasanya tetap sah sampai dia berbuka, sah puasanya, tapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa, seperti hadis tadi Nabi. Khamsun yuftirna shaimun. Ada 5 orang, ya, 5 perkara yang dapat membatalkan, yang dapat mengurangi pahala puasa orang yang berpuasa. Al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibatu wan nazru bisyahwah. Jadi ada 5 perkara yang dapat merusak pahala puasa. Yang pertama, al-kadhibu. Ma makna al-kadhibu? Dusta, berbohong ketika puasa. Maka orang yang berbohong, yang suka berdusta ketika menjalankan ibadah puasa, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan haus, hilang pahalanya semua. Wal ghibah. Apa ghibah? Menggunjing orang, menceritakan kejelekan, menceritakan aib orang lain. Nah, ini juga termasuk yang tidak mendapatkan pahala apa-apa di bulan puasa itu. Ya. Summa salis an-namimah. Ma makna an-namimah? Adu domba. Hati-hati, apalagi kamu ini mau pulang, mau liburan nanti. Adu domba itu bukan hanya, sekarang sudah canggih, bukan hanya dengan lisan saja. Kalau dulu iya, adu domba bisanya cuma dengan lisan. Tapi saking canggihnya sekarang, hati-hati, adu domba juga bisa dengan jari jemari kamu. Tak tik tak tik 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 tik. Megang HP, ketik sana di sini, di mana-mana, sebarkan berita ini, sebarkan berita itu. Dengan HP saja kamu, seseorang itu bisa mengadu domba sekampung. Bahkan lebih lagi, sekecamatan bisa diadu dombanya dengan jarinya tadi. Dengan HP, bahkan senegara bisa diadu dombanya, bahkan lebih luas lagi, sedunia bisa juga diadu domba. Maka hindarilah menggunakan gadget, menggunakan HP pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Hati-hati, ini juga bisa merusak pahala puasa. Kemudian yang selanjutnya, wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Dia bersumpah untuk menguntungkan seseorang dan merugikan pihak orang lain dengan bersumpah palsu. Maka yang keempat ini termasuk orang yang tidak mendapatkan apa-apa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah an-nazru bisyahwah, melihat sesuatu dengan syahwat. Hati-hati. Biasa ini yang banyak sering terjadi di lingkungan kita. Maka dari sekarang kita tundukkan pandangan kita di bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana salah satu manfaat puasa adalah Waddul basar, ada menahan nafsu. Maka
mulai sekarang kita hindari semua perkara-perkara yang mengurangi pahala puasa. Mudah-mudahan semua kita di sini bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan sesempurna mungkin, sehingga kita kelak nanti dikumpulkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Mungkin ini saja yang Ustadz bisa sampaikan, kurang dan lebihnya Ustadz mohon maaf. Sebelum akhir, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.